yang penuh kasih. Selain Engkau Tuhan, adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin,
mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri pada minggu pagi hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya segala seruan pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi kita bawa sukacita kita di hadapan Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar atas hidup kita. Amin. Yang setuju, berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita Yesus.
Shalom, selamat beribadah di MDC Surabaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah secara online. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah satu deklarasi kemenangan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang mati atas setiap dosa-dosa kita dan kemudian dia bangkit. Dan terlebih lagi pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang sudah naik ke sorga, dia juga akan kembali. Alkitab katakan dia akan kembali ke dunia ini. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita bisa memperingati hari ini sebagai satu tanda kemenangan kita, keyakinan iman kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami mau nyatakan kemenangan, kami mau menyatakan sukacita kami karena Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus yang sudah naik ke sorga. Dan saat ini kami percaya Engkau ada memperhatikan setiap kami dan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan.
di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya ku bersyukur hanya padamu, Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang berkuasa, gunung batu pertahananku. Engkau yang termulia, Tuhan. Engkau yang berkuasa selama-lamanya. Di dalam hidup kami semua, terpujilah Engkau, Tuhan. Hanya pujian penyembahan yang kami persembahkan untuk-Mu, Tuhan, sebagai korban syukur. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atasku, atas kami semua selamanya. Hanya Engkau yang berdaulat, Tuhan. Hanya Engkau yang termulia. Biarlah apa yang sudah kami ucapkan, biarlah apa yang sudah kami nyanyikan,
Itu mencerminkan Engkau Tuhan, bahwa Engkau benteng pertahanan kami, gunung batu kami, kekuatan kami, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami, kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, buat segala tuntunan Tuhan dalam hidup kami semua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sebelum saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita semua, mari bersama-sama kita berdoa atas kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang besar, yang ajaib, yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu itu berbicara atas kehidupan kami. Biarlah firman Allah yang datang kepada kami menguatkan kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan suatu cara pandang yang benar, memiliki arah yang benar, mengerti tentang Yesus, mengerti tentang kebenaran, agar setiap kami bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa. Materaikan doa kami, biarlah Roh Kudus berkarya atas setiap kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar bersama-sama. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Peristiwa yang baru saja kita baca bersama adalah sebuah kondisi di mana detik-detik perpisahan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Keberangkatan Yesus untuk naik ke sorga adalah sebuah hal yang sangat sulit untuk diterima oleh para murid-muridnya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, menimbulkan berbagai pertanyaan demi pertanyaan dalam hati setiap para murid. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu. Artinya para murid kaget, terkejut, serta tidak menduga-duga akan ditinggal. Masih di dalam pemikiran mereka, mereka tidak percaya dengan apa yang akan mereka alami. Tentunya di antara mereka pun saling bertanya, mau kemanakah dia itu? Para murid tidak mau melepaskan pandangan mereka terhadap sosok Yesus yang pada saat itu terangkat. Tentu pada saat itu mereka melihat sosok dalam pandangan mereka melihat sosok Yesus itu adalah begitu sangat mulia, sangat agung, serta sangat berkuasa. Dan juga para murid tidak mau kehilangan momen yang sangat penting dalam kehidupan setiap mereka. Hal itu terlihat dari setiap respon sikap para murid yang memperhatikan dan melihat Yesus yang naik perlahan-lahan, secara perlahan, hingga pandangan setiap para murid yang awalnya mereka melihat sangat jelas,
sosok Yesus perlahan-lahan naik ke atas, akhirnya mereka tidak dapat melihat lagi. Alkitab mencatat hal itu dikarenakan awan menutupi pandangan setiap para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, melihat sosok Yesus pada saat itu para murid sangat begitu terkesima, terpukau, takjub rasanya melihat sosok pribadi Yesus. Karena terlihat sekali Yesus naik secara perlahan-lahan meninggalkan mereka. Di samping itu, para murid baru menyadari yang selama ini yang bersama dengan mereka itu adalah sosok penguasa alam semesta. Yang ada bersama dengan mereka selama ini adalah Tuhan, pemilik semua kehidupan. Yang ada bersama dengan mereka selama ini adalah Yesus yang adalah Tuhan Maha Besar. Dan juga Tuhan yang dinantikan oleh mereka yang selama ini, yang diharapkan oleh para murid, yang dapat memulihkan keadaan mereka. Tetapi mereka harus ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi di samping itu, ada juga suasana hati yang dirasa oleh para murid. Awalnya mereka dipenuhi dengan rasa bahagia, karena murid-murid dekat dengan Yesus kembali, dapat berjumpa kembali. Tetapi ada juga perasaan galau, ada juga perasaan bimbang, lantaran karena akan ditinggal oleh Yesus. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada pula suasana hati yang sangat-sangat sedih. Karena mereka akan ditinggal. Galau. Karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan akan kemana setelah ini. Mereka merasa bimbang. Karena para murid kehilangan sosok pemimpin yang selalu diandalkan. Bertanggung jawab. Dan juga sosok pemimpin seorang yang selalu menyediakan segala hal yang selalu mereka butuhkan. Tidak hanya sampai di situ. Suasana hati mereka pun khawatir. Di antara mereka akan berpencar, berpisah satu dengan yang lain. Tidak tahu lagi apa yang akan mereka lakukan setelah kepergian Yesus naik ke surga. Seperti itulah yang terjadi pada saat menit-menit akhir Yesus berhadapan dengan murid-muridnya. Dalam suasana yang sedemikian sulit dan suasana perasaan yang campur aduk, Bapak Ibu perhatikan kembali utusan surga terlihat, menampakkan diri dan terlibat hadir dalam memberikan peneguhan dan konfirmasi guna menguatkan iman para murid pada saat itu. Dicatat di ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Suatu peristiwa di mana sorga kembali terlibat dan mengutus malaikatnya untuk memberikan peneguhan serta konfirmasi ilahi untuk menguatkan iman dari setiap para murid-murid Yesus pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab setidaknya ada 3 peristiwa penting yang berkaitan dengan keterlibatan utusan surga dalam memberikan peneguhan serta memberikan konfirmasi tentang Yesus selama ada di dalam dunia ini. Setidaknya ada 3 peristiwa penting di mana keterlibatan surga dalam kehidupan Yesus. Konfirmasi yang pertama tentang kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus
ke dalam dunia dengan hadirnya malaikat utusan sorga memberi konfirmasi kepada Yusuf dan Maria. Dijelaskan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Di sana dicatat bagaimana keterlibatan sorga di dalam kelahiran Yesus. Sorga memainkan peranan yang sangat penting. Sorga mengambil bagiannya di dalam kelahiran Yesus pada saat itu. Karena untuk mempersiapkan kelahiran Yesus. Konfirmasi yang kedua, di mana peristiwa keterlibatan sorga atas kehidupan Yesus. Konfirmasi yang kedua adalah kebangkitan Yesus dari kematian sebagai manusia. Saya ulang, konfirmasi yang kedua adalah kebangkitan Yesus dari kematiannya sebagai manusia. Di mana malaikat Tuhan memberikan konfirmasi kepada para pelayat-pelayat yang hendak akan melihat kubur Yesus. Yang saat itu malaikat menjelaskan bahwa Yesus telah bangkit. Dan itu dicatat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-4. Tentang kehadiran malaikat, tentang kehadiran utusan sorga di dalam kebangkitan Kristus. Nah, kisah yang ketiga adalah kisah di mana kita baru saja membaca bagian ini. Kita membacanya bersama-sama tentang kenaikan Yesus ke sorga. Di mana malaikat sorga kembali memberikan konfirmasi serta penjelasan tentang Yesus yang naik ke sorga. Dikatakan dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dekat dengan murid-muridnya saat itu. Sangat jelas dapat dikatakan, disinyalir, yaitu sosok itu adalah malaikat Tuhan yang sama. Nah, Alkitab sangat begitu jelas menjelaskan kepada kita keterlibatan utusan sorga, bahwa malaikat sangat mengetahui arah dan tujuan kemana Yesus pergi. Dikatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dengan kata lain, bahwa kalau kita mengikuti kisah perjalanan Yesus, atau kita rajin membaca Alkitab, memeriksanya di sana, maka kita akan dapat mengetahui dengan mudah dan mengikuti, menelusuri bahwa semua kejadian, peristiwa yang terjadi, semua itu tidak terlepas dari campur tangan ilahi. Semua yang terjadi, segala hal yang terjadi, baik itu kelahiran Yesus, kebangkitan Kristus, serta kenaikan Yesus pun ada campur tangan ilahi yang terlibat, yang diambil, yang dilakukan oleh sorga. Dari pembelajaran mengenai kenaikan Yesus ke sorga, berkenaan dengan suasana hati setiap para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, dan juga keterlibatan sorga lewat sosok malaikat dalam mempersiapkan semua, kita bisa menarik kesimpulan, Bapak Ibu. Kita belajar pada hari ini, menarik kesimpulan. Yang pertama, setiap kejadian apapun dalam hidup setiap kita, catat baik-baik, Tuhan tidak tinggal diam. Setiap kejadian apapun dalam hidup setiap kita, Tuhan tidak tinggal diam. Dan dia tidak menyaksikan keadaan kita, kesusahan kita yang sedang kita alami. Dia Tuhan yang tidak tinggal diam. Dan hanya menyaksikan kondisi keadaan kita, pergumulan kita, kesusahan kita, persoalan kita,
Dia tidak hanya menyaksikan, melainkan Tuhan ikut merasakan dan ikut turut campur tangan dalam memberikan pengharapan. Saya ulang, sudah sangat jelas bahwa apa yang terjadi, apa yang kita alami, segala pergumulan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tidak tinggal diam dan hanya menyaksikan keadaan kita, melainkan Tuhan ikut merasakan dan ikut turut campur tangan dalam memberikan pengharapan. Dia memberikan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Ada pengharapan di balik kesedihan yang kita alami. Ada pengharapan di balik kekecewaan yang kita alami. Ada pengharapan di balik kesulitan dan pergumulan hidup yang sementara kita jalani. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan menjanjikan adanya perubahan hidup yang lebih baik. Tuhan menjanjikan perubahan hidup yang jauh lebih baik. Pengharapan dalam mengalami terobosan kehidupan. Karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Tuhan begitu sangat mencintai setiap kehidupan kita. Kita begitu sangat spesial di matanya. Kita begitu sangat berarti bagi Tuhan. Sehingga karena begitu sangat berartinya kita di hadapan Tuhan, Dia memberikan yang paling berharga, yang paling bernilai, yang Dia miliki. Dengan Dia menyerahkan anaknya yang kudus, yaitu Yesus mati atas setiap kehidupan kita semua. Ada seorang penulis, Max Lucado, yang mengatakan, Tuhan tak pernah mengatakan bahwa perjalanan kita akan mudah. Tetapi Ia mengatakan bahwa tujuan yang akan kita lalui, itu sangatlah berharga. Jadi sudah sangat jelas. Dia menjanjikan akan kepada setiap kita semua kehidupan yang jauh lebih baik. Yesus menjanjikan bahwa surga dan sisinya tidak akan menutup mata dalam memperhatikan kita menghadapi setiap tantangan dan cobaan demi cobaan hidup yang kita alami. Pada bagian yang kedua, kalau pada bagian yang pertama saya katakan Tuhan tidak akan tinggal diam dan hanya menyaksikan kesusahan yang kita alami. Pada bagian yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga memberi jaminan. Kenaikan Yesus ke sorga memberikan sebuah jaminan. Jaminan hidup. Jaminan hidup apa? Jaminan hidup dalam penyertaannya. Ada sebuah jaminan yang Dia berikan kepada kita, yaitu penyertaannya yang kekal. Penyertaan yang kekal atas setiap kehidupan kita. Tidak hanya sampai di situ. Tidak saja Dia memberikan jaminan dalam penyertaannya, tetapi Dia juga memberikan kepastian hidup. Kepastian hidup. Bahwa kedatangan yang kedua kali yang akan menjemput setiap kita sebagai mempelai wanitanya. Bahwa Dia memberikan ada sebuah kepastian. Bahwa setiap orang yang percaya di dalam Dia, pada waktu kita mengalami kematian sebagai manusia, Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita semua. Yang hidupnya sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Dia memberikan sebuah jaminan. Dan juga memberikan kepastian atas setiap kehidupan kita semua. Jaminan untuk menjalani hidup dalam kelimpahan kasih. Ada sebuah jaminan hidup di mana kita mengalami kelimpahan kasih dan juga kelimpahan kuasanya. Jaminan bagi kita adalah
Dia yang akan selalu memberikan damai sejahtera dan juga sukacita atas setiap kehidupan kita. Jaminan bahwa Dia adalah Allah sebagai sumber segala hal yang kita perlukan. Jadi Dia memberi jaminan bahwa Dia adalah sumber dari segala hal yang kita perlukan dan kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi dan kita mengingat dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam dan juga Tuhan akan memberikan jaminan kehidupan dan kepastian kehidupan atas setiap kehidupan kita pada waktu peristiwa kenaikan Yesus. Pada bagian yang ketiga yang perlu kita ingat dan kita harus mencatat dengan sungguh-sungguh adalah ingatlah selalu bahwa kenaikan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari segala sesuatu. Saya ulang. Ingatlah selalu bahwa kenaikan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari segala sesuatu yang ada. Bukanlah akhir dari misi Tuhan atau misi Tuhan dari rencananya yang besar. Kenaikan Yesus bukanlah akhir dari segala-galanya. Melainkan awal hadirnya atau turunnya Roh Kudus atas setiap orang percaya. Kenaikan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari segala yang ada. Atau dia berhenti dari pekerjaannya. Tidak. Melainkan awal hadirnya turunnya Roh Kudus atas hidup setiap kita semua sebagai orang percaya. Roh yang sama yang pada waktu penciptaan, di mana roh yang hadir pada saat itu, juga roh yang sama yang terlibat dalam kehidupan Yesus, di mana Roh Kudus menguasai, menuntun, serta memimpin perjalanan Kristus dalam setiap pelayanannya. Roh Kudus menuntun setiap perjalanan pelayanan Yesus kepada kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, karya dan pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya sudah dijanjikan oleh Yesus. Dan itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu kita menyimak, perlu kita menyadari bahwa kehadiran Roh Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, ada hal yang perlu kita sadari. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bermaksud agar kita menjadi pribadi yang dapat dituntun untuk melakukan hal-hal yang besar dan dahsyat seperti yang Yesus lakukan. Saya ulang. Kehadiran Roh Tuhan dalam setiap kita sebagai orang percaya bermaksud agar setiap kita sebagai orang percaya menjadi pribadi yang dapat dituntun untuk melakukan perkara-perkara Allah yang besar dan dahsyat yang seperti yang telah Yesus lakukan. Seorang penulis berkata, Oswald Chamber mengatakan, jika Roh Allah yang maha besar, jika Roh Allah yang maha kuasa bekerja atas setiap kehidupan kita, janganlah kita berkata, aku tidak bisa. Kalau Roh Allah ada di dalam setiap kehidupan kita,
Kita jangan berkata, aku tidak bisa. Justru bersama dengan rohnya, kita akan mengalami hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, dibuat Tuhan menjadi mungkin. Bersama roh Tuhan, bersama roh kudus, apa yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi dibuat Tuhan menjadi mungkin. Karena Tuhan ingin agar supaya kita tidak mengerjakan, melakukan atau menjadi umatnya, menjadi anaknya, hanya hidup dalam sebuah rutinitas biasa. Kehidupan yang biasa-biasa. Karena kita tahu bahwa Allah kita besar. Dan Allah kita menyukai hal-hal yang spektakuler. Itu sebabnya dalam kita mengikuti Tuhan, roh Tuhan membawa kita untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar yang dapat terjadi. Sehingga kita terpukau. Sehingga kita dapat terlibat di dalam pekerjaan roh Allah atas kehidupan setiap kita. Sehingga kita terlibat di mana pekerjaan roh Allah dinyatakan. Dan adanya mujizat demi mujizat terjadi. Itulah yang diinginkan Tuhan. Dengan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya menambahkan beberapa hal. Kehadiran Roh Tuhan atas setiap kehidupan kita sebagai orang percaya tidak saja bermaksud untuk dapat kita dituntun melakukan hal-hal yang besar, yang dahsyat. Tidak hanya berhenti sampai di situ, kita juga menjadi pribadi yang taat. Kita menjadi pribadi yang taat dan setia dalam merespon setiap panggilan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang taat, yang setia dalam merespon panggilan Tuhan. Itulah gunanya Roh Kudus dihadirkan, Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Agar kita menjadi pribadi yang taat serta setia dalam merespon setiap panggilan demi panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita semua. Ada seorang penulis mengatakan, Albert Barnes. Dia mengatakan, tidak perlu banyak belajar untuk menjadi orang Kristen dan diyakinkan kebenaran Alkitab. Tetapi dibutuhkan hati yang jujur dan kesediaan mentaati Tuhan. Banyak dari kita tahu kebenaran, paham akan kebenaran. Tetapi banyak di antara kita juga miskin dalam melaksanakan. Miskin dalam setiap tindakan. Kita hanya tahu dan tahu. Tetapi kita berhenti hanya sampai mengetahuinya saja. Tetapi kita tidak melaksanakan. Kita tidak mau taat, kita tidak mau mengambil bagian, kita tidak mau melakukan apa yang seharusnya menjadi peranan kita, yang menjadi bagian kita untuk bersama-sama dengan Roh Allah melakukan hal yang besar. Itu sebabnya jadilah pribadi yang taat serta setia dalam kita merespon panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Roh Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya bermaksud juga agar kita menjadi pribadi yang senantiasa mampu dan cakap dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Menjadi pribadi yang senantiasa mampu dan cakap dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Bukan oleh karena kita mampu, bukan oleh karena kita bisa, bukan oleh karena kita merasa diri bahwa kita ini memiliki segala-galanya, memiliki hal kekayaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita tahu keterlibatan Roh Allah memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kondisi agar kita tetap terus berkarya di tengah-tengah pelayanan yang ada, saya percaya Roh Tuhan tidak akan pernah berhenti menolong setiap kita semua. Karena itu adalah peranan Roh Kudus atas setiap kehidupan kita. Kristus naik ke sorga, tetapi Kristus tidak berhenti. Sorga belum berhenti.
Sorga belum mengakhiri cerita yang besar atas kehidupan kita semua. Karena sorga memberikan satu pribadi yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menolong kita, menuntun setiap kita, menguasai setiap kehidupan kita, agar kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan bisa melihat betapa besarnya kasih Allah atas setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya meringkaskan 3 poin yang tadi saja saya sampaikan. Untuk mengingatkan setiap kita semua. 3 poin yang sudah saya sampaikan. Dan saya akan menjabarkan secara cepat. Yang pertama, Tuhan tidak akan tinggal diam dalam peristiwa kenaikan Yesus naik ke sorga. Dan yang kedua, Tuhan memberikan jaminan hidup dan kepastian akan hari esok dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ditandai dengan turunnya Roh Kudus atas setiap kehidupan kita semua. Karena bersama dengan Roh Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Dia sediakan bagi setiap kita semua. Kita tidak menjadi anak yatim piatu, kita tidak dibiarkan begitu saja. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia, yang selalu ada untuk mendampingi setiap kita semua. Allah begitu besar, begitu banyak cara untuk Dia bisa lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Allah belum berhenti untuk menyempurnakan kehidupan setiap kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong setiap kita di dalam kita merayakan kenaikan Kristus naik ke sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk sampai selama-lamanya. Kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu memberi kepada kami satu langkah, satu cara pandang, agar kami terus bergerak di dalam pekerjaan Allah. Agar kami senantiasa mengerti akan rencana Tuhan yang besar terjadi atas kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kenaikan Kristus ke sorga tidak berarti Tuhan kemudian meninggalkan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan selalu hadir dan ada untuk setiap kami sebagai orang percaya. Kenaikan Yesus naik ke sorga tidak serta-merta kami kehilangan segala-galanya. Tetapi Tuhan Engkau memberikan jaminan hidup dan kepastian akan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kenaikan Kristus naik ke sorga tidak membuat tidak saja Engkau naik ke sorga dan kemudian Engkau selesai dalam berurusan dengan setiap kami. Tapi kami percaya kenaikan Kristus naik ke sorga ditandai ada pekerjaan Roh Tuhan yang Tuhan berikan, yang sanggup dan dapat kami melihat bahwa Tuhan ada untuk setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa, memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini jemaat-Mu berada. Dalam suasana kami merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Biarlah makna kenaikan Kristus itu sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau belajar, kami mau hidup sungguh-sungguh dalam sebuah rencana Tuhan yang besar. Dan kami tidak mau tinggal diam, kami mau terlibat dan kami mau masuk dalam satu rencana Tuhan di mana kami ada bersama dengan Tuhan dan berkarya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang menolong mereka dalam setiap menghadapi persoalan dan masalah. Engkau yang hadir yang selalu memberikan kekuatan atas mereka, memberikan kemampuan bagi mereka. Engkau juga yang memberikan kuasa-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat melewati, dapat keluar sebagai pemenang, sehingga mereka dapat melihat bahwa Tuhan Engkau terus hadir dalam hidup mereka, yang memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan atas kehidupan setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. As I pray, let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come, let it shine.
your spirit come on me. As I come into your court, I see the clouds of glory shine. I want to stay. I want to stay. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come. Let it shine on me as I pray. As I pray, let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come. Let it come on me as I pray. Let your spirit come on me. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come. Let it come on me as I pray. As I pray, let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me up. Let it come. Let it come on me as I pray. Let your spirit come on me. Let your spirit